Halo, Assalamualaikum. Saya yakin teman-teman banyak yang nungguin smartphone ini. Karena di Shopee pun kemarin first launch-nya itu, first sale-nya itu habis terjual ya. Dan yang menarik adalah yang terjual habis duluan justru yang varian warna ini. Harganya lebih mahal kan, 100.000, dan kelebihannya ada di looks-nya alias kosmetik nih. Berarti teman-teman yang beli itu memperhatikan banget ya masalah kosmetik karena meskipun bayar lebih mahal 100.000 tetap ngambilnya yang warna apa sih ini? Electric blue ya. Nah, yang warna biru elektrik ini dia punya RGB light nih kalau nggak salah di bagian back covernya ini. Itu mungkin yang bikin teman-teman pada ambil yang warna ini. Sebetulnya masih banyak aspek yang menarik dari smartphone ini, makanya kita akan unbox hari ini ya. Antara lain, baterainya nih, yang udah jarang ada di smartphone lain sebesar 7000 mAh. Dengan flash charging 33 watt, kemudian RAM-nya 6 GB, storage-nya 128 GB. Nah, ini ada 11 GB RAM ini udah ditambah dengan virtual RAM ya, 5 GB. Ada NFC juga nih ternyata. Nih, ada tulisannya, Memory Fusion including 5 GB of virtual RAM. Oke. VOVA 3 dan saya rada lupa deh, VOVA 2 tuh kayak gimana ya si kemasannya, tapi ini kece sih cara nulis angka 3-nya seperti ini. Tuh kalau dari pinggir keren kalau dijerin gitu ya, apalagi kalau misalkan berurutan 3, 2, 1. Dan kita bisa lihat di box belakangnya ini ada highlight fiturnya lagi, baterai sudah. Oh, prosesornya adalah Helio G88 prosesor dengan Panther Game Engine. Kemudian layarnya 6,9 inci besar dengan resolusi Full HD+, dot-in display. Oke, sudah punch hole ya layarnya. Kemudian refresh rate-nya 90 Hz, kemungkinan ini pakai panel IPS, RAM-ROM sudah, dan kameranya 3 di belakang dengan resolusi kamera utamanya 50 megapiksel. Oke, sisanya sudah, dan ini buat bukanya didorong. Oh iya, dapat bundling dari Telkomsel juga ya, kalau kamu beli smartphone ini. Oh, ada segel di sini, bentar. Ya, langsung kita dihadirkan atau disajikan smartphone-nya. Kita skip dulu, kita mau lihat isi di dalam paket penjualannya. Ada apa saja sih? Terakhir saya unbox Tecno itu udah rada lama ya. Tecno. Dan ini dia SIM tray ejectornya. Bentuknya kotak. Sepertinya saya sering bilang kalau ini mirip pembuka kaleng kornet ya. Dari grupnya Transsion ini, banyak yang si SIM tray ejectornya bentuknya kayak gini. Dan ini kepala chargernya besar, 33 watt dengan output 5 volt 3 ampere 15 watt atau 10 volt 3,3 ampere 33 watt. Lalu dapat kabel data atau kabel charging juga, USB Type A ke Type C dengan aksen warna orange ya. Kemudian oh ini perdana Telkomsel yang bundlingnya. Lalu ada ini, masalah garansi Tecno itu adalah 12 plus 1 bulan. Jadi 1 tahun lebih sedikit ya. Lalu ada user manualnya juga. Modelnya adalah LF7N. Lalu, ada ya ini. Ini adalah anti gores mika plastik tipis ya. Yang sayangnya memang belum dipasangkan langsung di layar. Karena kalau pasang sendiri, selain nggak dikasih toolsnya, memang lebih rentan bubble ya dibandingkan tempered glass. Mungkin disuruhnya cari tempered glass aja kali ya. Semoga ada yang jual. Dan ini adalah kartu garansinya. Pusat layanan Calcare. Nih daftar service centernya. Bandung di Gardu Jati. Jakarta di Roximas sama di ITC Kuningan. Lalu, masih dapat headset. Ya, dengan jack 3,5 mm nih. Dan tipenya ini kayak half in ear gitu ya. Mantap buat yang suka ngegame pakai headset. Udah nggak usah beli lagi. Dan, mantap ini. Soft case-nya, kamu bisa lihat nggak di kamera nih? Ada kayak tekstur atau pattern, diagonal-diagonal, beririsan, arsiran-arsiran yang berbeda. Ini memberi kesan gaming. Ya. Nanti kita coba pasangkan lah di smartphone-nya ya. Dan kalau ngelihat masih ada bolong di sini, bulat, artinya smartphone ini masih punya jack audio 3,5 mm. Makanya tadi dikasih headsetnya kan. Yuk, kita keluarkan. Ini dia. Ini kayak gini kan keluarnya lebih kayak hitam ya, biru dongkar. Diputar sedikit, birunya keluar. Ini belum dinyalakan loh back covernya ya. Ntar kita lepaskan dulu stikernya di sini.
Ya, seperti ini penampakan dari Tecno Pova 3 ya. Nah, bagian pinggiran kiri dan kanannya ini matte, walaupun masih ada refleksinya. Seperti itu, pantulan cahayanya. Nah, yang tengah ini glossy dan seperti dari kaca. Ada tulisannya Panther Engine. Di sini kameranya yang 3, saya belum tahu resolusi kamera kedua dan ketiganya, serta fungsinya untuk apa. Di sini ada 4 buah flashlight. Di sini ada logo atau gambar bold ya, halilintar. Dan di sini Tecno Pova-nya, serta di sini ada kayak tekstur lagi yang glossy, membuatnya kayak punya tampilan yang gaming banget ya. Dan di sisi atas, ada loudspeaker nih kayaknya ya. Jadi stereo dengan output yang ke kiri dan ke kanan. Semoga simetris hasilnya, nanti kita coba aja di video review. Lalu di bawah ini, di sisi kiri ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah lubang. Kalau yang atas tadi kan 3 lubang ya. Dan di sisi kanan kita bisa lihat lagi, ini lihat nggak papasan dari frame-nya. Jadi kan atas lurus banget, ke sini lurus, ke sini curvy. Ini enak banget buat naruh jari nih. Walaupun memang tidak ada air trigger ya di bodinya, tapi bentuknya itu bikin ya jari melekat dengan lebih baik ya di sini. Oke. Mantap sih kalau desainnya. 2,5 juta loh ini harganya ya. Tadi saya belum bilang. 2499 buat varian warna biru ini, dan yang lain varian warna lain itu 2399. Di sini ada tombol volume rocker, up and down volume, dan di sini tombol powernya. Dikasih cekungan juga. Jadi nggak rentan tertekan kalau misalkan kamu taruh di meja gitu ya. Yang tertekan malah tombol volume. Dan ya di sini juga berfungsi sebagai fingerprint scanner ya, berarti ya. Bentuknya seperti itu. Kemudian di sisi kiri masih ada papasan di frame-nya sama kayak tadi. Dan di sini ada SIM tray-nya, kita akan buka. Nih, 2 nano SIM card dan di balik ya benar, 1 slot micro SD. Layoutnya sandwich ya, si SIM tray-nya. Berarti benar, triple card slot. Sekarang kita coba nyalakan langsung. Sambil kita pasangkan ke softcase bawaannya. Ya, kelihatan ya sekarang pola atau pattern yang ada di softcase bawaannya. Yang tengahnya bening, ini buat nanti mungkin efek lightingnya. A few moments later. Karena kelamaan nunggu, saya skip aja. Belum menyala si back covernya ketika pertama setup, pertama nyala. Dan ini sudah pakai Android 12 nih, iOS 8.6.0. Kita langsung masuk. Tuh, belum menyala ya si back covernya. Kita lepaskan juga deh si softcase-nya. Untuk ukuran 7000 mAh memang kerasa lumayan bongsor ya, karena layarnya pun 6,9 inci dan tidak terlalu tipis juga. Tapi mungkin itu adalah trade-off yang harus diikhlaskan. Kan mau baterai besar, masa mau tipis banget juga? Nggak mungkin kan? Nah, sudah masuk ke home screen-nya. Kita akan lihat sekarang untuk ininya. User interaction-nya. Ini control center ya, cara masuknya dengan swipe dari kanan ke bawah. Notifikasi, swipe dari kiri ke bawah. Nah, dari sini bisa masuk ke control center dan kita akan masuk ke setting. Buat ngeliat sisa storage-nya nih, dari 128 GB terpakai 21,05 GB, artinya free-nya sekitar 106,95 GB, hampir 107 GB ya. Nah, kita harus cek juga segitu apakah dengan memfusion-nya sudah menyala. Ya, sudah menyala by default di 3 GB. Jadi 107 plus 3 harusnya ini free-nya by default di awal itu sekitar 110 GB ya kalau tanpa memfusion. Memfusion-nya bisa pilih 2, 3, dan 5 GB. Kalau mau dimatikan juga bisa. Mengingat ini RAM-nya 6 GB, saya sarankan sih buat tambah 2 GB aja ya kalau kamu bukan multitasker berat. Atau dimatiin juga masih oke, harusnya 6 GB. Kemudian kita lihat di about phone-nya, Tecno Pova. Bener ya bacanya, Pova. Terlalu silau nggak sih di layar? Kita turunin brightness-nya sedikit. Oke, udah lebih kelihatan. Tecno Pova 3, modelnya LF7N, Android 12 dengan security update di 5 April 2022 nih. Udah lumayan lah, lumayan kekinian ya.
Kamera depan 8, belakang 50, Helio G88 bener. RAM 6+3, ROM 128, screen Full HD, baterai 7000 mAh. Dan yang mau saya cek sekarang adalah ininya, daftar aplikasi bawaannya. Kira-kira bloatware-nya seberapa banyak ya, sampai terpakai 18 GB buat sistem di awal. Games, Boomplay, Facebook boleh dihitung. GameSpace jangan, GameSpace itu bawaannya. High Browser, High Temp, High Translate bawaannya iOS juga. Di XOS juga ada 3 aplikasi itu. Milov, MVI Call, My Health ini juga bawaannya ya buat kebutuhan tracking aktivitas kayaknya. Mungkin nanti grupnya Transsion mau keluarin ini ya, wearables yang lebih mumpuni kali. Sampai dibuatkan khusus aplikasinya My Health kayak gitu. TikTok, 6. Visa Player, WeLive, WeZone. Dikit ya, 9 ya. Si bloatware-nya, tapi ada kayak Smart Scanner ini kayaknya bawaan. Bisa dihitung bloatware nggak sih kalau misalkan dia sudah built-in ke si ROM bawaan dari pabrikan? Kayaknya enggak ya, bloatware itu dari pihak ketiga aja nih, kayak Milov, MVI Call. Dikit lah ya si bloatware-nya. Yuk kita langsung masuk ke kameranya sekarang buat tahu apa sih 3 kamera yang ada di belakang. Oke, barusan sudah muncul tuh indikator bahwa kameranya nyala ya. Ini fitur security bawaan dari Android 12. Short video, AI cam, beauty, portrait. Oke, kamera kedua bisa buat depth berarti ya. Super night, ultra HD, panorama, AR shot, dokumen, slow motion, pro, time lapse. Tidak ada makro, berarti lensa ketiga kemungkinan hanya buat AI, buat metering atau buat pengaturan AI ya, biar dapat warna lebih baik. Itu aja sih. Pro-nya lengkap, ada manual exposure, ada autofocus manual juga, bisa di set juga ya. Autofokusnya single, continuous, atau manual. Mantap. White balance, kemudian ISO dari 100 sampai 6400, shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 30 detik, panjang. Dan terakhir ada exposure compensation. Sekarang kita lihat untuk perekaman video. Bisa sampai 2K ya resolusinya, tapi tidak bisa pilih frame rate. Ada kemungkinan berarti by default di 30 fps maksimal. Biasanya di low lights memang frame rate-nya bisa turun ya, sampai 27, 22, kadang sampai 20. Macam-macam lah. Dia berusaha ningkatin kualitas gambar, salah satunya dengan nurunin frame rate kalau perekaman video di low lights biasanya. Nah, satu lagi mungkin yang mau dibahas apa ya? Oh iya, game mode-nya. Nih, ada game space. Wois, sekarang sudah menyala. Jadi cara menyalakan lighting di back cover-nya adalah dengan masuk ke game space tadi ya. Kita coba lagi game space-nya ya. Menyala gitu. Tapi tidak terus-terusan menyala ya. Mungkin dia butuh masuk ke game beneran biar menyala terus. Nih, kalau penasaran, masih belum puas ngelihat lighting-nya, saya akan buka lagi. Ya, seperti itu si lighting di back cover-nya ya, Panther Engine tulisannya. Mungkin cuma gimmick, mungkin cuma kosmetik, tapi buktinya yang varian ini yang ada lighting-nya itu meskipun lebih mahal 100.000, terjual atau sold out lebih dulu. Mungkin ini adalah salah satu A/B testing dari Tekno buat ngeliat bener nggak sih masalah sense of gaming, looks of gaming itu ngaruh banget di pasar Indonesia. Dikasih harga lebih mahal 100.000, dijual barengan, dan yang lebih laku duluan, bener, yang ini, yang ada breathing light buat gamingnya. Saya ngerasa ini bakal jadi idola baru nih di anak muda. Harga 2,5 juta, prosesornya lumayan, G88, kuat lah ya buat gaming, menengah, kemudian baterai 7000 mAh. Buat mereka yang males dikit-dikit ngecas, ini bisa banget nih. Termasuk sudah ada NFC juga, fingerprint scannernya di samping, kemudian juga sudah ada MEMS juga hingga 5 GB, bawaannya RAM-nya 6 GB ya. Kemudian layarnya sudah Full HD+, sudah punch hole kamera juga, loudspeakernya sudah ganda, dan fast charging-nya 33 watt ya tadi. Dan looks-nya sih yang paling ini ya, yang paling appealing, yang paling membuat tertarik selain baterainya tentu. Baterainya juga yang paling menarik menurut saya. Tapi ya kita harus coba dulu, baru kita simpulkan di video reviewnya nanti. Makanya boleh banget kalau mau nyalain lonceng pas kamu subscribe, biar nanti nggak ketinggalan kalau sudah jadi videonya.
Saya akan coba duluin deh smartphone ini, karena saya juga penasaran dengan experience smartphone Tecno dalam full pemakaian sehari-hari. Oke, gitu aja unboxing hari ini. Maaf kalau panjang banget. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Gon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.